Oke, selamat datang kembali di seri metode numerik. Ini adalah sesi pemrograman menggunakan aplikasi Octave atau mungkin menggunakan aplikasi MATLAB ya. Di sini saya menggunakan aplikasi Octave dan di sini yang ingin kita coba untuk dibuat kodenya itu adalah mengenai ekstrapolasi Richardson ya, seperti yang sudah ada di video yang sebelumnya ya. Nah, di sini saya mengambil eh, bentuk tabel dari ekstrapolasi Richardson ya. Artinya di sini kita memberikan hampiran dari sebuah fungsi ya, dari sebuah fungsi di mana variabelnya diketahui nilainya ya, dan kita nanti bisa di akhir program kita bisa memberikan hasil sampai dengan eh, DNH ya, di mana N itu bisa kita isi dengan berapapun nilainya gitu ya, bahkan bisa sampai sampai 1000 ya, atau mungkin 100.000 ya, itu bisa gitu ya. Nah ini bertujuan ya supaya bisa mendapatkan hampiran yang lebih akurat lagi gitu ya untuk N yang semakin semakin tinggi nilainya seperti itu. Oke. Pertama-tama yang perlu disiapkan dalam menuliskan oktav, biasanya saya tuliskan sebagai CLC dan juga clear all ya. Oke, CLC dan juga clear all seperti itu. Oke, itu yang pertama. Kemudian di sini karena diminta menghampiri sebuah turunan, berarti konteksnya di sini kita harus punya wujud fungsinya ya. Wujud fungsinya yaitu eh, f gitu ya. F-nya saya tuliskan sebagai fungsi terhadap x ya. Nah, di sini yang ingin saya cobakan adalah eh, mungkin fungsi 1/x saja gitu ya. Fungsi 1/x. Oke, kemudian yang akan dijadikan input selain fungsi f-nya itu adalah nilai, bisa saya katakan nilai c-nya ya, atau variabel yang nantinya akan kita cari. Misalnya turunan dari f aksen 2 gitu ya. Nah, ini bisa saya inputkan saja ya, x0 seperti itu. Nah, anggap kita ingin mencari hampiran turunan ketika x0-nya sama dengan 2 gitu ya. Nah, kemudian di sini yang akan kita gunakan nilai H-nya ya, itu bisa saja mungkin saya tuliskan sebesar 0,05 atau 0,01 saja ya. Nah, hal lain yang akan dijadikan inputan di sini adalah N-nya ya. N ini maksudnya adalah indeks bagi si D-nya ya. Maksudnya DNH. Berarti kan kalau misalnya N-nya di input 4, berarti kita menghitung sampai sampai D4H seperti itu ya. Jadi N-nya sama dengan, saya coba masukkan saja N-nya sama dengan 5 gitu ya. Nanti kita akan coba ganti-ganti nilainya ya untuk hasil yang lebih mungkin kompleks lagi seperti itu. Oke, perhatikan ya, kalau misalnya Anda perhatikan di layar PPT ini, kalau saya ingin mencari sampai dengan D3H, berarti yang saya persiapkan adalah
matriks sampai dengan 4 kali 4 ya. Matriks 4 kali 4. Artinya 4 menurun ke bawah, menurun sampai dengan 4 ke samping kanan. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya saya menghitung sampai D3H atau N-nya sama dengan 3, berarti matriks yang saya gunakan sampai dengan 4 kali 4 ya. Berarti di sini akan ada pengulangan ya. Pengulangan for dari I yang sama dengan 1 sampai dengan N plus 1 gitu ya. 1 sampai N plus 1. Oke. Untuk I yang sama dengan 1 sampai dengan N plus 1 yang mau kita hitung di sini adalah, ya ini jaga-jaga supaya eh, langsung ke N4 ya. Nah, di sini kalau misalnya eh, ya mungkin saya coba ganti dulu ya. Jangan 5 dulu ya. Ini sesuai dengan apa yang ada di sini saja ya. Saya ganti dengan N-nya sama dengan 3 di situ. Ya artinya nanti I-nya dari 1 sampai 4 ya. Nah, kalau kita ingin melihat eh, apa struktur datanya ya dari matriks ini ya, ini seperti diagonal ya. Kalau kita tuliskan ke dalam bentuk kalau ke dalam aplikasi Octave, bentuk yang paling kiri atas ini akan dituliskan sebagai indeksnya 2 gitu ya. 1,1 di sini. Barisnya 1, kolomnya 1 ya. Kemudian di sini barisnya kedua, kolomnya masih 1. Baris 3 kolomnya 1, baris 4 kolomnya masih 1 gitu ya. Nah, jadi double di sini ya. For J sama dengan 1 sampai N plus 1 untuk menghandle penghitungan matriks yang struktur datanya sampai dengan dua elemen seperti itu ya. Nah, kita mau melihat di sini eh kayak gimana nih ya. Untuk kita punya penghitungan D0H, D0H per 2, D0H per 4, dan D0H per 8. Seperti itu. Ya. Nah, kita coba tuliskan saja dalam bentuk matriks D ya. D, I, J. Nanti D, I, J akan diisi dengan sesuatu apa gitu ya. Nah, hal pertama yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika J-nya sama dengan J-nya sama dengan 1 di situ. Ya. Ketika J-nya sama dengan 1, berarti yang akan kita hitung adalah bentuk hampiran pusat. Ya, jadi kita berikan di sini conditional if J-nya sama dengan 1 ya. If J sama dengan 1 di situ. Nah, berarti DI, J ya, ketika J-nya sama dengan 1. Nah, ini akan dihitung sebagai eh, kita coba kembali ke bentuk. Nah, ini ya, bentuk hampiran beda pusat ya, D0H. Jadi ketika I-nya sama dengan 1, yang dihitung adalah D0H. Ketika I-nya sama dengan 2, yang dihitung adalah H/2. Ketika I-nya sama dengan 3, berarti di sini H/4. Jadi sudah kelihatan belum polanya di situ ya. Polanya sudah kelihatan di situ. Kalau I-nya 1 berarti yang dihitung adalah H gitu ya. Kalau I-nya 2 berarti H/2. Ketika I-nya 3 berarti yang dipakai H/4. Jadi yang mau kita hitung di sini adalah F X0 ya. Jadi kan X0 ditambah dengan H. Jadi kalau misalnya ketika I-nya sama dengan 1, yang ditambahkan adalah H gitu ya. Kira-kira apa yang saya tambahkan di sini ya.
X0 ditambah dengan, supaya pas polanya ya. Jadi ketika I-nya sama dengan satu, yang digunakan adalah H. Ketika I-nya sama dengan 2, yang digunakan adalah, berarti ada H pernya ya. Ada H dibagi dengan, saya rasa melibatkan 2 di sini. 2 pangkat sesuatu. Ya. Jadi ketika I-nya sama dengan satu, berarti yang digunakan adalah H per satu. Berarti saya bisa bilang di sini 2 pangkat I min satu. Ya betul ya. Jadi fx0 ditambah H dibagi 2 pangkat I min satu. Ketika I-nya sama dengan satu, ini berarti menjadi satu. Ya. Ketika I-nya sama dengan 2, berarti ini menjadi 2 pangkat. 2 min satu jadi H per 2. Ketika I-nya 3, berarti di sini 2 pangkat 2. Ya betul ya. 2 pangkat 2. Jadi H per 4 seperti itu. Ya. Ini akan dikurangi dengan saya kopas saja bentuk yang ini. Ini saya kurangi. Ya. Kemudian ini akan dibagi dengan, nah ini 2H ya. Kalau dia kalau dia indeksnya adalah satu ya, di sini satu berarti di sini 2H. Kalau misalnya di sini 2, berarti ini sama dengan H. Kalau di sini 3, berarti di sini H per 2. Dan seterusnya ya. Maksud saya di sini adalah penggantiannya ya. Kalau kita menggunakan yang ada di sini ya. Di sini H per 2, H per 4, H per 8 ya. Jadi ketika diganti di sini H menjadi 2H, ketika di sini H per 2 menjadi H, ketika di sini H per 4 menjadi H per 2 ya. Ini dibagi dengan, oke, mungkin 2 ya. 2 dikalikan H dibagi dengan sama kayak tadi. Atau H dibagi dengan 2 pangkat I min 2. Ya, jadi kalau satu ini menjadi 2H ya. Kalau I-nya 2 ini menjadi H per satu ya betul ya. Jadi H. Kemudian kalau misalnya I-nya 3 berarti menjadi H per 2. Oke betul. Ya, ini sudah betul. Ini saya kunci dulu. Kunci menggunakan titik koma. Ya, jadi ketika I-nya sama dengan J-nya sama dengan satu, berarti sama saja dengan menghitung pusatnya gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada else ya berarti ya. Else supaya bisa dihitung. Nah, kalau sudah I-nya yang lebih dari ya. Oh, nah ini baru kita menggunakan formula yang ada di sini ya. Formula yang ada di sini. Nah, ini bentuknya supaya bisa dipasangkan dengan C ya, I, C di situ. Oke, berarti eh,
Karena ini bentuknya adalah bentuk segitiga ke bawah ya. Berarti berlakunya adalah if J-nya kurang dari sama dengan I gitu ya. Artinya kita nggak mengisi untuk yang, oh mungkin saya salah ya. Untuk I-nya, ya jadi yang nggak diisi itu adalah ketika, contoh misalnya ketika I-nya sama dengan 2, I-nya sama dengan 1, J-nya sama dengan 2. Itu nggak bakal diisi. Ketika I-nya sama dengan, oh sorry, ketika J-nya sama dengan 2, maka I yang sama dengan 2 juga akan diisi. Jadi if I lebih besar sama dengan J. Oke, bagaimana cara mengisinya ya? Berarti D, I, J itu akan sama dengan, nah, Anda bisa perhatikan di sini ya. Ini seperti kalau di dalam tabel ya. Untuk menghitung yang ada di sini ya, itu saya membutuhkan yang di sampingnya sama yang di atasnya ini ya. Apa? Yang di bagian samping kirinya dan di bagian atasnya. Jadi untuk menghitung DI, J, berarti saya melibatkan yang di bagian sampingnya itu adalah DI min 1 H per 2. Berarti di sini yang saya hitung adalah D yang menjadi bentuk ini ya. Ini adalah D masih di baris yang sama berarti. Ya masih di baris yang sama berarti D I, J min 1. Ya karena masih di baris yang sama tetapi sudah kolom yang berbeda, itu H per 2 ditambah dengan D I min 1, sorry, D I, J min 1 dikurangi D I min 1, J min 1. Nah ini dibagi dengan, nah ini kita tidak bisa tuliskan 4 I min 1 ya. 4 pangkat I min 1 tidak bisa ya. Eh, karena di sini eh, ini kan I-nya sama dengan 2, tetapi sebenarnya untuk yang di dalam matriks itu kita sudah berada di bagian 2,2 di sini ya. Jadi ini seharusnya saya ganti dengan 4 pangkat I min 1 dikurang 1. Ya, betul. Jadi 4 pangkat I min 1 kurang 1. Karena ini sebenarnya ketika I-nya sama dengan 1, tapi untuk di matriksnya itu berada di baris yang kedua. Ya, jadi 4 pangkat I yang 1 dikurangi dengan 1. Kita coba lihat ya untuk
bagaimana hasilnya ya. Ini baru sekali sekali mengetik kodenya ya. Semoga tidak ada error di situ ya. Ya, Anda bisa lihat sebenarnya bahwa bentuknya nanti sudah eh, itu ya, sudah dalam bentuk segitiga bawah ya. Nah, coba kita ganti karena ini mungkin bentuknya ini ya, bentuknya eh, ya bentuknya apa namanya? Polinom seperti itu. Nah, kita coba ganti dengan fungsi yang lebih lebih rumit. Misalnya eksponen x dibagi dengan x seperti itu. Oke, sama semua nilainya ya. Berarti mungkin eh, ada yang salah di sini. Ya, ini Anda bisa lihat sebenarnya hasilnya sama semua ya, 1,8 di sini. Ya, atau mungkin yang pusatnya ya, yang berbeda jauh. Kalau misalnya saya ganti H-nya dengan 4. Oh, sudah infinity dia. Infinity juga. Oke, jadi di sini mungkin eh, ada yang sedikit kurang ya. Ini dikurangi dibagi dengan 0/2 I-2. Ya, jadi kalau misalnya I-nya 1, berarti ini menjadi 2H. Betul? Ketika I-nya 2, ya mungkin coba 0,1 ya. Oke. Nah, di sini 0,1 sudah ya sedikit berbeda ya. Ya mungkin karena kita pakai haknya yang cukup kecil ya. Makanya bisa dikatakan sama semua di situ kalau misalnya 0,01 di situ. Ya, sama semua dari awal. Ya, berarti ini memang turunan akhirnya gitu ya. Kalau misalnya di sini 0,1 berarti memang dari awal dia mungkin 1,8488 tetapi setelahnya akan menjadi lebih lebih akurat gitu ya. 1,8473 ya. Nah, mungkin kalau misalnya saya ganti dengan X pangkat 5 ya, apa terjadi error? Ya, ini ya. Anda bisa lihat hasilnya min 0,3464 ya, dan seterusnya. Kalau misalnya kita ingin mengubah nilai N-nya ya, misalnya menghitung sampai 1000, sampai jangan kebanyakan ya, mungkin bisa 50 ya, ini akan sama dengan ya, Anda bisa lihat ya sudah sampai
Ya ini maksudnya 0,0000 situ ya. Min 0,4233 dan seterusnya. Ini sudah sangat kecil sekali ya. Misalnya coba sampai 10 saja. Ya, kita bisa lihat sudah sampai min 0,3464 ya. Jadi ini bisa diganti dengan fungsi apapun, kemudian nilainya juga bisa diganti, haknya juga bisa diganti, dan untuk menghitung misalnya D, entah mungkin D10, D11 bisa diganti seperti ini. Ya, demikian sedikit video tutorial untuk memberikan hampiran turunan ekstrapolasi Richardson ya. Silakan untuk dipahami dan dikerjakan untuk tugas-tugasnya. Ya, terima kasih.